Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi al-alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul azizul karim wa ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita serahkan semuanya kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan siang dan malam, matahari, bulan dan bintang dan seluruh isinya, planet-planet yang ada di alam semesta ini. Juga tidak lupa kepada salawat serta salam kita marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, itba'at tabi'in, ulama khalaf, ulama salafnya, juga mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita lanjut daripada rutinitas di pagi yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillah kita masih bisa menikmati udara pagi yang sejuk dan segar ini, dan tidak semata-mata adalah pemberian Allah yang harus kita syukuri. Juga tidak lupa khususnya kepada guru-guru kita, kepada pengarang kitab ini yang ada maupun yang sudah tiada, mudah-mudahan Allah selalu jaga baik sekarang, besok, lusa dan seterusnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan pagi yang sangat berbahagia ini kita teruskan dia dengan sifat yang wajib di Allah yang ke-8, yaitu iradat. Apa yang disebut iradat itu? Allah kersa ya dan kagum, atau Allah itu adalah yang memiliki wewenang. Tidak berhak kita mendahului ya kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu iradat. Lawannya iradat adalah mustahil Allah memiliki karahiyah. Karahiyah itu adalah terpaksa. Allah terpaksa membuat angin, Allah terpaksa membuat alam semesta, Allah terpaksa membuat manusia, tidak ada. Dan tidak pantas ditanyakan kepada Allah, Allah kersa gak ya menciptakan manusia? Tidak seperti itu. Mana dalil aklinya? Segala rupa atau segala sesuatu menjadi dengan sebab yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Surah Hud ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah kita ini menciptakan apapun yang dikehendakinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9 adalah ilmu. Allah itu memiliki sifat ilmu. Jadi yang ke-9 ilmu. Apa yang disebut ilmu? Adalah mengetahui dan tidak akan ada yang tidak patut di Allah, dan sesungguhnya ilmu Allah sangat banyak, sangat. Allah itu memiliki sifat ilmu. Jadi tidak ada
yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah bikulli syai'in alim, kepada semua sesuatu al-alim, mengetahui. Mau di dalam peti, mau di peti besi sekalipun, mau di dalam ruangan, di luar ruangan, di angkasa, di planet dan sebagainya, Allah mengetahui. Dengan sifat alimnya Allah. Mohal Allah jahlu, mohal Allah bodoh. Masa Allah bodoh? Tidak pantas di Allah memiliki sifat bodoh. Sebab kalau Allah bodoh, masa menciptakan manusia? Baru menciptakan bentuk seperti manusia juga udah tenar. Allah itu menciptakan makhluk. Cek orang Sunda mah tongo walang taga, dari mulai makhluk yang kecil sampai makhluk yang besar Allah ciptakan dan sesuai dengan fungsinya. Telinga dengan pendengarnya, mata dengan penglihatnya, hidung dengan isapan udaranya, bibir dengan bicaranya, gigi dengan fungsinya untuk menggigit yang keras-keras, mengunyah makanan seperti itu. Rambut Allah ciptakan dengan fungsinya, ginjal, paru-paru, dan semua anggota badan kita. Coba kita, makanya harus man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenali diri kita, kenali diri kita. Nanti kita akan tahu siapa pencipta diri kita ini. Allah ciptakan alam semesta, bayangkan. Allah ciptakan matahari dengan panasnya. Allah ciptakan bulan dengan keindahan malamnya. Allah ciptakan gunung dengan berpayungkan awan. Hamparan padi seperti permadani, bayangkan saja ya. Hewan-hewan melata yang harus kita makan, Allah sesuai dengan fungsinya. Makanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak semata-mata Allah ciptakan dabah, binatang melata seperti yang kecil sama yang besar, sesuai dengan rezeki, illa 'alallahi rizquha, kecuali zat Allah yang memberikan rezeki. Jadi rezeki itu ada mamluk, ada rezeki muktasib gitu ya. Rezeki mamluk mah itu orangnya itu cukup dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Rezeki mengikuti kita. Jadi kuncinya rezeki itu banyak sekali. Dawamkan surah Waqiah pagi dan sore. Boleh 14 dan seterusnya. Rezeki itu. Karena rezeki dari Allah, datang dari Allah, akan diambil oleh Allah untuk pembangunan masjid-masjid Allah. Jangan pelit. Karena kalau hitungan agama, kalau 1 dibanding 10. Kalau 2 berarti 20. Beda dengan hitungan matematik. Hitungan matematik, keluarkan 1, hilang 1. Kalau agama, keluarkan 1, nambah lagi 1. Wilujeng enjing, Kang Hermawan, wilujeng enjing, mudah-mudahan daramang sadayana. Kum sadayana. Pokoknya di Jakarta sa Jakarta. Di Depok sa Depok, di Bogor, Sukabumi, Subang, Cirebon, Garut Selatan, Garut Kota, Tasik, Ciamis, Banjar, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sebagainya pokoknya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi Allah memiliki sifat ilmu. Jadi tidak ada orang yang berilmu seperti Rasul adalah orang yang sangat pintar. Allah hanya Nabi Rasul itu adalah memiliki sifat syidik, amanah, patonah, tabligh. Syidik benar, Rasul tidak pernah bohong. Tabligh menyampaikan hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Patonah pintar, amanah terpercaya. Jadi 4 poin ini kalaulah kita bisa melaksanakannya, insya Allah mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Mau sholat jujur, mau dagang jujur, sidik. Mau seperti yang dicontohkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di waktu kecil. Kata ibunda tercintanya, wahai anakku, kamu ingin mencari ilmu? Iya. Ibunda pergi, dikasih 5 keping emas. 5 keping emas disimpan di bawah ketiaknya, biasa ada saku kecil di sini. Syarat dari ibunda, kamu jangan pernah bohong. Di tengah perjalanan, setelah berjalan, di tengah perjalanan Syekh Abdul Qadir Jailani disegat oleh begal. Soalnya kelihatan nih orang saudagar kaya nih. Ditanya,
ada orang-orang yang bareng atau yang bersamaan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani semuanya dirampas, dibegal. Habis semua. Dan terakhir Syekh Abdul Qadir, ente punya apa? Kata ibundanya, jangan bohong. Saya punya 5 keping emas batang. Di mana? Di bawah ketiak. Ya udah ambil, dia ambil. Bawa ke markas seperti itu. Dibawa ke markas, setelah di markas, tak yang tukang maling si bangsat ketuanya mikir, gila nih orang. Jujur amat nih orang, mau mencuri dijujurin. Akhirnya berpikir juga tukang maling, insaf. Saking jujurnya, kenapa Anda sampai jujur seperti itu? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kata ibundaku, jangan pernah bohong. Karena orang bohong itu orang yang sangat jelek. Dan orang bohong itu termasuk orang yang munafik. Orang munafik itu akan dimasukkan ke dalam neraka keraknya. Yang pertama, ciri munafik itu adalah suka bohong, janji, suka palsu. Kan ketika diamanatan tidak terpercaya, tidak disampaikan amanah tersebut. Jadi Rasul memiliki yang tidak tadi, sidik, amanah, patonah, tabligh. Maka 4 poin ini cukup. Allah akan berikan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Yang ke-10, hayat itu adalah hidup. Hidupnya yang sempurna mustahil Allah maut. Kalau Allah tidak ada, berarti Allah tidak ada alam semesta ini. Alam semesta tidak ada, manusia tidak ada, Allah ada. Dan Allah tidak perlu ke makhluk. Allah ciptakan makhluk ini hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak perlu penghambaan kita kepada Allah. Yang butuh itu kita. Kenapa harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, harus beribadah kepada Allah? Allah itu sayang terhadap kita. Kalian yang suka berdosa, bertaubat sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh tobat kita. Itu ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah ciptakan jin dengan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi wajib Allah hayat hidup dan mohal Allah maut mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah ilah, tidak ada Tuhan illallah kecuali dari Allah. Al-hayyu yang hidup, al-qayyum internal selamanya. Al-Baqarah 255. Al-qayyum, Allah itu adalah hidup dan tidak membutuhkan kehidupan daripada orang lain. Hidup dengan dirinya sendiri, itu zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 sama itu mendengar. Allah wajib memiliki sifat pendengaran. Mendengar dengan absarnya Allah, bukan dengan telinga kita. Kalau telinga kita terdengar ditutup, akan terhalang. Absar Allah tidak terhalang oleh dinding tembok berlapiskan emas, tidak. Semua terdengar. Bisikan, mau ngobrol, mau berbicara juga sekalipun sebelum berbicara Allah sudah tahu. Sama mohal Allah, soma, mohal Allah tidak mendengar. Kalau tidak mendengar manusia. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un, itu disindir. Orang yang tidak mendengar, telinganya tidak mendengar Al-Qur'an, orang yang munafik itu. Matanya kaya-kaya tidak melihat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala surah Asy-Syu'ara ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul basir. Allah wa huwa, dan Allah As-Sami yang mendengar, Al-Basir yang melihat. Ya. Yang ke-12 basor, ningali mustahil, mantana umyun lolong. Mual mungkin Allah itu maha melihat, mohal Allah tidak bisa melihat. Ya, mohal Allah cacat bente aya di mantana ngan wae ulah pisan disaruakeun pangeran jeung manusia nepi ka disaruakeun yen pangeran ngadangu sarta ningali diku cepil jeung ku soca seperti manusia hal sarupa kitu teh henteu pantes pisan sabab pangeran mah henteu sarua jeung manusia. Jadi Allah itu maha mendengar dan melihat. Wa huwa as-sami'ul basir. Cuman pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah atau penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Makanya harus kembali kepada sifat yang keempat. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadits. Ya Allah itu beda dengan makhluk. Kita mah makhluk, Allah khaliq menciptakan.
Yang ke-13 kalam. Kalam ya, artinya ngadawuh mustahil mantena tidak bisa berbicara. Allah itu berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima, contohnya. Pernah wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa pernah langsung mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa langsung. Rasul juga pernah seperti itu. Allah paratos ngadawuhkan Nabi Musa kalawan sayasduna An-Nisa 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang ke-14 qadirun anu kawasa Allah itu adalah mustahil mantana azizun anu hartina anu hengker. Allah itu kuasa, moal mungkin Allah tidak kuasa. Allah kuasa akan menciptakan manusia. Menciptakan usus yang sangat kecil juga, saraf yang sangat. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi kita, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ke-15 muridun ya. Ngeresahkan Allah, menciptakan, menciptakan. Tidak terpaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18 sami'un yang mendengar Allah Subhanahu wa taala. 19 basirun yang melihat. Ingat kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu titik jengkal pun yang tidak terlihat oleh Allah. Yang ke-20 mutakalimun Allah yang maha ngadawu Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang tersurat ada 30 surah, tidak 30 juz yang tidak tersurat itu sangat banyak sekali. Makanya ada ayat qauniyah dan ayat yang tersurah di sini, tersurah dan tersirat. Jang arenu jaiz benang pikeun Allah ya hiji sifatnya eta nyipatkeun atawa henteu nyipatakeun maka sama kesakali. Jadi menang di Allah. Allah menciptakan alam semesta ini tidak wajib. Allah tidak menciptakan alam semesta ini tidak wajib. Menang di Allah. Terserah Allah. Seperti itu. Maka Rasulullah masuk miheulaan. Orang masuk loba miheulaan. Sabab rasa sok tahu orang mah manusia. Teu daya upaya. Orang Allah menciptakan orang teh tadi keur ibadah ka Allah. Dek ke kantor ibadah. Dek ngojek ibadah. Dek mau ibadah. Teu aya deui. Ya, la ilaha illallah la maujuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Di kita ini berdiri itu adalah keresahan yang Allah. Allah ciptakan kita harus berbicara seperti ini. Allah pertemukan walau di dimensus ini hanyalah perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. La ilaha illallah la maqsuda illallah di dieu kieu ayeuna abdi kersa damal Allah. La matlub, la maksud, la ma'bud beribadah ya. La matlub kita mencari ilmu hanyalah semata-mata ibadah kepada Allah. Kita berbicara, saya menyampaikan, kami hanya menyampaikan saja. Bisa dan tidaknya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manusia itu ada khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sifat menang di Allah adalah menciptakan dan tidak menciptakan di Allah itu wenang bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saja bari eta Allah kagungan janengan sareng sifat-sifat sampurna anu sanesna. Nu biasanya disebut al asmaul husna. Allah memiliki sifat asmaul husna 99. Boleh buat anak-anak kita yang ingin punya anak namanya ada Ar-Rahman, Ar-Rahim seperti itu ya. Ada Malik, Ya Qudus, Ya Salam, ada 99 di sini. Ar-Rahman 12 ya. Jadi Asmaul Husna. Huwallahul ladzi la ilaha illahu Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun Huwallahul
yusawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Al-Hasyr ya. Ayat 22 sampai 24. Yang artinya anu pihartosan anak ya manten teh nyaeta Allah. Allah itu adalah Allah yang ya teu aya deui pangeran walti Allah. Tidak ada lagi Allah selain Allah. Allah yang tahu dan yang tahu akan yang goib yang tidak terlihat oleh kita atau yang terlihat yang nyata. Allah yang maha welas dan yang maha asih, yang maha sayang dan maha pencinta. Allah itu Allah yang maha pangeran iwalti Allah mantena anu janten raja suci. Allah yang memiliki sifat Al-Qudus yang suci, bebas daripada segala kontroversi atau kewenangan tur panyacat kejelekan yang jelek. Anu ngaraksa sareng kawasa anu maha gagah maha perkasa maha suci mantena tina sagala hal anu ku maranehna diserikatkan dipangerankeun. Allah itu maha segalanya. Gusti Allah nu nyipatkeun nu ngajadikeun kangge mantena sadaya sifat jeung anu sae ngucapkeun tasbih ka Gusti Allah sagala nu aya di langit sareng di bumi serta mantena maha perkasa tur bijaksana. Al-Hasyr 22 sampai 24. Allah itu maha bijaksana, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Uwais Al-Qarni terkenal di langit karena sangat sayang kepada ibuna. Ya, kita jangan bangga terkenal di dunia. Jangan-jangan kita tidak terkenal di langit. Makanya jangan sombong. Jangan besar kepala, takutnya tidak masuk helm. Iman kepada malaikat. Yang kedua, iman kepada malaikat. Nanti kita akan bahas bagaimana wujud kidam bako, ada lagi dalil yang seterusnya. Yang terusnya adalah rukun kedua, iman kepada para malaikat. Iman kepada malaikat yaitu meyakinkan karena adanya sarupaning makhluk Gusti Allah anu lemes jasadna tur nu asalna oge tina cahaya. Jadi malaikat itu diciptakan daripada cahaya, lembut bisa tembus satu titik, ada luang yang tidak tertutup akan tembus malaikat. Jeung deui ngabogaan akal wungkul sarta henteu dibere hawa nafsu. Jadi malaikat mah akal wungkul, tidak diberi nafsu, makanya beribadah megang aras terus beribadah itu malaikat mah. Ngabohongkan akal wungkul sarta henteu dibere hawa nafsu ku asbab kitu para malaikat teh mangrupa hiji makhluk anu suci nu salian ditaat jeung surut parentah ilahi tara doraka jeung teu mikabutuh kana dahar atawa nginum. Kitu deui teu perlu kana hubungan sek jumlah kecida lobana panggaweana salina ibadah jeung tasbih. Ka pangeran di antara aya anu nyekel kalungguhan anu penting kalawan papancen anu istimewa. Jadi ini ibadah Allah, ibadah terus na malaikat. Nami-nami para malaikat yang wajib harus kita ketahui adalah satu Jibril. Ya, Jibril adalah mengalapangkan para malaikat kewajibanana anu utamana nyaeta jadi periwira perantara ti pangeran ka para rasul pikeun wahyu atau perintah. Jibril menyampaikan wahyu. Jadi asisten baginda Nabi Muhammad SAW adalah Jibril. Ketika surah Al-Alaq turun, langsung dikonfirmasi kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad SAW. Langsung bisa komunikasi. Jibril memberikan wahyu. Yang kedua, Mikail kalawan papancen ngatur kamakrupan jeung perekonomian seperti ngatur hujan panas angin pepelakan sinajaradi ngabagi-bagi rezeki. Kemasihan rezeki itu Mikail. Ya, malaikat Mikail dibagi. Terus di dia teh apa? Harus jadi musim hujan jadilah tanaman. Tidak kebalik. Musim hujan mati, musim panas jadi makanya ada musim panas. Bagian Mikail itu penciptaan kelapa makin banyak kalau panas. Buah-buahan terus berbuah dikarenakan
perlu minum itu manusia. Itu Mikail. Dari Allah ke Mikail diatur. Yang ketiga Israfil, ya niup sangkakala nanti di amal akhir. Tiupan pertama idza zulzilatil ardu zilzalaha, jelang gunung-gunung dan kawah-kawah bertaburan nanti di amal akhir di hari kiamat. Yang keempat Israel mencabut nyawamu. Bila datang Israel mencabut nyawamu, hatikan menggigil seluruh tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada diri kita. Jadi akan berlaku kepada diri kita. Israel mencabut nyawa. Ada yang pelan, ada yang harus dihabiskan dulu hartanya, ada yang harus langsung, ada yang kaget mencabut nyawa itu. Banyak. Maka kita berdoa wala tamutunna illa wa antum muslimun, gitu kan. Janganlah mati kecuali kita membawa iman dan Islam. Yang kelima malaikat malik anu tugana sareng ngajaga neraka, malaikat malik ridwan, malaikat surga menjaga surga. Nakir nu nanya kasa kabeh jalma nu geus merawat di jero kubur mun kan nakir. Raqib atid mencatat amal buruk dan amal bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Tahrim ayat 6. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat teh tara doraka atau ngarepak parentah Allah maraneh nama saliana nurut jeung taat. Jadi selama-lamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala malaikat. Jin iblis jeung setan sajabat malaikat anu suci aya deui sabangsa makhlukna anu gaib bikeun manusia anu hakikat nangan bisa kauninga ku Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah Allah yang tahu. Itu makhluk disebutnya jin, ada jin juga. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, diperintahkan jin dengan manusia. Jin maranehna diperintahkan pikeun ngabedakeun dirina ka Allah seperti manusia. Aya di antara anu ariman jeung aya anu kafir oge jin tuh. Ada yang kafir, ada yang muslim sama. Jadi musuh manusia anggo ngagoda jeung nipu ka manusia disebutna iblis jeung setan. Iblis jeung setan penghuni surga yang sangat lama karena sombong. Jin dengan setan, iblis dengan setan itu adalah tidak beribadah. Wa qulna ya itu di situ. Kita beribadah usjudu li Adam fasjadu illa iblis. Sujud kepada Nabi Adam enggak mau, iblis dengan setan mah. Makanya dia berjanji akan menggoda anak cucu Adam dari sekarang sampai hari kiamat. Dan temodar-modar setan temannya. Kalau setan memodar we maut gitunya. Modar gitu tepaeh lah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami ciptakan jin dengan manusia hanyalah untuk beribadah. Az-Zariyat. Ya. Yang ketiga, rukun ketiga adalah iman kepada kitab suci. Kitab yang wajib kita maksudna nyaeta ngayakinkeun yen Allah Subhanahu wa taala teh parantos nurunkeun kitab-kitab ka rasulna supaya ditepikeun ka umatna, supaya disampaikan kitab. Yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. 3 Injil diturunkan kepada Isa al-Masih. Yang keempat Quran yang diturunkan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajabana tiata aya deui lembaran-lembaran anu henteu disusun seperti kitab anu eusina. Oge aya aturan jeung padoman nu diturunkan ku Allah ka Nabi jeung Rasulna eta lembaran-lembaran anu kitu disebut suhuf. Nyaeta 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang B 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Allah Sis alaihissalam, Nabi Sis. Yang ke-30 suhuf diturunkan ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Sami meh nepi kitab Taurat. Ya. Di antara kitab-kitab suci anu masih kene asli dengan Al-Qur'anul Karim nu sajana mah geus jauh nyimpangna tina bebeneran. Sabab dirobah-robah kulo leungeun manusia. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Baqarah ayat 285. Jadi para rasul ariman kana naon-naon anu diturunkan ku pangeran ka aranjeunna
Itu dari jalma-jalma anu mukmin kabeh iman ka Allah ka para malaikat kana kitab-kitab suci jeung ka para malaikat jeung satrasna. Anu kaopatnya teh iman ka para rasul enjing ku urang-urang bahas. Sing jelas urang sadayana iman kepada para malaikat, iman kepada rasul, iman ka para sahabat dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang sadaya dikabul ijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sareng Allah ulah ngamautan kecuali maut menyanak iman. Sareng Islam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari awal sampai akhir kita akhiri. Ya awali tadi dengan baca bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya kita membacakan salawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Rasulullah. Ya Habiballah. Berdiri mengucap salam padamu wahai junjungan. Salam hormat kami ucapkan padamu Rasul. Ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Untuk guru kita Kang Haji Mukmin yang diinfo lagi sakit, mudah-mudahan sakitnya jadikan kifarat dosa dan Allah cabut kembali dosa tersebut karena sakit dari Allah, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan guru-guru kita juga ya sehatkan, dimudahkan dan dilancarkan segalanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk teman-teman kami, mudah-mudahan kalian sehat dan kami juga doakan mudah-mudahan istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah supawada maqadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.